Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. 10 tahun terakhir, aku pelihara banyak ikan dengan berbagai jenis media tempat peliharaannya. Mulai dari yang di kolam, seperti ikan gurame, terus ada ikan koi, terus ada ikan nila juga, dan macam-macam. Tapi ada juga yang dipelihara di akuarium, dan akuariumnya pun dengan ukuran yang berbeda-beda. Mulai dari ada yang 1 meter, ada yang 150 cm, ada juga yang bisa dibilang kecil-kecil ya, kayak 60 cm atau 30 cm. Dan kalau untuk akuarium yang kecil-kecil itu yang 30 atau mungkin 60 atau mungkin 40, terutama yang akuarium pabrikan, nah itu aku belinya ketika pas zaman-zaman dulu ketika awal-awal aku pelihara ikan hias. Dan memang akuarium tiap ukurannya itu punya kecocokan tersendiri untuk diisi ikan masing-masing. Maksudnya gini, maksudnya akuarium 1 meter lebih cocok untuk diisi ikan A, B, C. Contoh 1 meter, oh arwana, atau mungkin bisa diisi peacock bass. Tentu berbeda dengan akuarium 30 cm. Jelas tidak cocok ya diisi dengan arwana kayak gini. Dan sebenarnya ada perbedaan juga ketika aku atau mungkin termasuk kamu juga pelihara ikan dulu dengan sekarang. Kalau dulu mungkin ketika kamu masih kecil, kamu bisa bergantung dengan orang tua ketika kamu ingin membeli sesuatu kayak akuarium, ikan, termasuk perlengkapan-perlengkapannya. Cuman dengan di tahap ini, khususnya buat kamu yang mungkin mahasiswa atau mungkin yang lagi kuliah mau lulus atau mungkin udah lulus fresh graduate atau intinya udah bekerja lah, udah punya penghasilan, cuman bisa dibilang penghasilannya cukup pas-pasan. Dan ketika kamu punya hobi pelihara ikan hias ini, kamu nggak bisa beli sembarangan, karena kalau beli sembarangan ya bisa-bisa antara hobi ikan hias ini biayanya dengan gaji kamu nggak sinkron, lebih berat sih biaya hobinya ini, sehingga malah takutnya gajinya jadi habis semua tuh gara-gara hobinya. Nah makanya itu penting banget buat kamu punya perencanaan dan perhitungan yang matang sebelum pelihara ikan. Cuman sebelum pelihara ikan kan kita harus siapin tempatnya, yaitu tank atau akuarium. Nah akuarium sendiri nggak boleh diremehkan ya, karena bisa dibilang juga memakan biaya gitu. Tapi tenang, kamu nggak usah khawatir, aku bakal bantu di segmen TBT. Jadi segmen ini singkatan dari tutorial bikin tank. Nah, cuman tutorial di sini bukan tutorial masangin kaca, ngelem gitu ya, bukan, tapi lebih kepada keperhitungannya atau perencanaannya. Seperti apa detailnya? Yuk simak video ini sampai habis ya. Kalau yang aku lihat sebenarnya ada 3 kendala ketika kita ingin membuat atau bikin tank. Nah 3 kendala itu ada 3, yaitu konsep, terus yang kedua ada ruang, dan yang ketiga ada budget. Jadi ketiganya ini saling berhubungan. Untuk membuat atau mempunyai sebuah konsep, kita memerlukan sebuah ruang. Nah, tapi untuk kita mengeksekusi ruang tersebut, ya anggap aja ini kosong gitu ya. Ini kosong, bener-bener cuman lantai dan dinding. Nah, untuk mengeksekusi ruang tersebut agar menjadi tank, ya, agar menjadi tank kayak gini, tentu memerlukan budget. Dan budget pula lah yang mewujudkan konsep tadi. Misalkan dengan ruang lantai dan dinding sepanjang mungkin 2 atau 3 meter, kamu ingin konsepnya paludarium misalkan. Atau mungkin tank-tank kecil berjajaran banyak cana, atau tank seperti ini simple, itu bisa juga. Tapi intinya adalah budget tadi yang mewujudkannya. Jadi antara konsep, ruang, dan juga budget itu bisa dibilang trio musketeer sebelum kita membuat tank. Mungkin kita akan membahas dari segi konsep itu lain kali. Nah kalau ruang mungkin nggak terlalu banyak ya. Dan kebetulan juga kalau ruang aku bisa dibilang termasuk terbatas ya. Jadi kalau kamu lihat juga dan kamu perhatiin video-video di Nakama Aquatics, itu akuariumnya rata-rata meninggi gitu atau ke atas. Dan bisa kamu lihat juga di kiri aku ini raknya itu tingginya 3 lantai. Bahkan 4, cuman 4-nya itu lebih ke barang. Ada juga yang 5 lantai, ada juga yang 2 lantai. Intinya bertumpuk. Jarang ada yang 1 doang. Karena apa? Karena di sini aku benar-benar memanfaatkan ruang yang ada. Setelah kita tadi mengidentifikasi masalahnya, sekarang kita akan membahas tentang masalah ini lebih detail, yaitu merencanakan atau membuat budget sebelum kita membeli atau bikin tank 1 meter. Nah ini sebenarnya agak tricky ya, kita bikin tank 1 meter, tapi nggak mungkin kita bikin tanknya doang. Pasti kita butuh pompa atau mungkin top filter, media filter, lampu dan segala macam. Jadi aku bakal bredeli itu apa ya? Di
kupas tuntas satu persatu. Apa aja yang biasanya aku pakai plus harganya berapa. Jadi untuk alat-alatnya di sini ada beberapa. Nanti aku bakal tampilin juga di video list-list dari yang dibutuhkan. Nah, yang pertama ada akuarium 1 meter. Jelas ini adalah core of the core ya, atau inti dari intinya ya. Karena kita pengen bikin tank, dalam hal ini ukurannya 1 meter. Terus yang kedua styrofoam 1 meter. Nanti aku akan jelasin buat apa. Terus ada kotak top filter, spotlight, kaos kaki, neo media filter, pompa filter, pipa akuarium plus sikunya ya kalau buat pasang-pasang gitu. Terus ada lampu juga. Jadi bisa dibilang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Mulai dari akuarium 1 meter dulu. Nah, akuarium 1 meter ini kita perlu budget paling tidak sekitar 500.000. Nah, dengan detail panjangnya 105 cm, kemudian lebarnya 50 cm, dan tingginya 40 cm. Dan aku bikinnya ada di area Surabaya. Jadi di sini ada dua faktor pembeda. Bisa jadi ketika kamu lebarnya itu bukan 50 cm atau mungkin agak lebar lagi yaitu 60 atau mungkin agak pendek 30 cm, itu tentu akan berpengaruh dengan harganya. Cuman untuk ukuran segini kurang lebih 500 ribuan. Dan bisa jadi juga karena kamu di daerah misalnya di Jogja atau mungkin di daerah Jakarta, mungkin ya bisa jadi harganya plus minus, bisa tambah mahal ataupun tambah murah. Kemudian styrofoam 1 meter. Di sini aku estimasi harganya Rp9.000. Kemudian yang ketiga, kita butuh kotak top filter yang harganya Rp100.000. Oh ya, sebelumnya untuk yang styrofoam itu buat apa? Yaitu buat di bawahnya. Jadi untuk semacam alas dari akuariumnya nanti. Nah, kalau kotak top filter kamu udah tahu ya. Jadi ini fungsinya untuk menampung media filter. Ya, termasuk juga kapas atau mungkin nanti kaos kaki dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk kotak top filter tadi harganya 100.000. Nah, kita lanjut di spotlight. Spotlight ini background lah ya. Nah, background sini karena aku udah include juga sebenarnya, itu harganya Rp100.000. Dan ini bisa juga lebih murah ataupun lebih mahal, tergantung di area kamu. Nah, kemudian kaos kaki. Nah, ini sebenarnya aku jujur terinspirasi dari Bang Gio, dimana kaos kaki ini aku beli di harga Rp60.000. Nah, dengan catatan ini dapat 4 piece kaos kaki. Nah, kenapa 4? Jadi aku saranin beli 4 sekalian gitu supaya lebih mudah kalau butuh-butuh. Kebetulan juga aku orangnya karena sekarang udah lebih praktis, apa-apa beli di marketplace gitu. Jadi kalau beli kaos kaki satu doang itu kan kayak agak aneh gitu ya. Jadi mending sekalian beli 4. Jadi bisa dibilang ya ketutup ongkir lah. Jadi totalnya karena masing-masing ada 15.000, jadi kalau dikali 4 60.000. Kamu abaikan ongkirnya ya, karena kalau ongkir itu bisa berbeda-beda dan bisa jadi juga kamu belinya langsung gitu. Jadi bukan melalui marketplace. Nah, kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah neo media filter. Nah, di sini aku menggunakan neo media filter untuk yang 2 liter. Nah, di sini kena harga budgetnya itu Rp270.000. Nah, selanjutnya yang kita perlukan adalah pompa filter ya. Percuma nih kita udah punya kotak filternya gitu ya, terus udah siapin neo media filternya, tapi nggak ada air gitu untuk menyedot ke atas gitu kan, percuma. Makanya kita perlu pompa filter ini. Nah, di sini aku ada dua opsi sih sebenarnya. Yang pertama ada Takari AT103, itu harganya Rp74.500, atau bisa juga kamu pakai Armada SP1600A. Nah, cuman kalau aku sendiri itu pakainya Takari AT103 karena dia kayak lebih ya simple juga, kelihatan lebih elegan, dan dia itu bolongannya ke atas gitu, jadi langsung dicolokin ke pipanya. Kemudian, nah tadi aku sempat mention ya pipa. Nah, pipanya ini harganya berapa? Nah, untuk pipa akuarium itu harganya di angka 7.500. Nah, tentu ini bisa lebih atau bisa kurang tergantung wilayah, ataupun nanti pas kamu masangnya motong-motong, kalau misalkan kurang ternyata kamu belinya itu ini ukuran apa pipa akuarium per 1 meternya ya, itu harganya 7.500. Kalau kamu bikin atau butuh lebih, misalkan 2 meter atau 3 meter, ya tentu tinggal kali aja 7.500 kali 2 atau kali 3. Nah, terus yang kita perlukan juga, nah percuma juga nih kita udah nyala gitu ya, udah ada misalkan udah ada ikannya juga, tapi nggak ada lampunya gitu. Jadi kayak agak kurang gitu, karena tujuan awal dari kita pelihara ikan hias, namanya hias ya, tentu untuk dilihat. Nah, untuk melihat kita perlu lampu. Nah, lampu ini di sini aku menggunakan Yamano P1000. Nah, dimana Yamano P1000 ini budgetnya kamu bisa siapin 117.900.
Nah, kalau lampu ini sebenarnya bisa opsional, bisa yang di atas, bisa celup, dan lain sebagainya. Cuman kalau selama ini aku pakainya Yamano P1000. Oke, jadi aku ulangin. Jadi ada akuarium 1 meter, styrofoam 1 meter, kotak top filter, spotlight, kaos kaki, neo media filter, pompa, pipa, dan juga lampu. Oh iya, di sini ada hal yang aku bukan lupakan sih, tapi tidak include ya, tidak aku masukkan, yaitu dua. Yang pertama kapas putih, dan yang kedua adalah jaring. Ya, karena itu lebih ke apa ya, lebih ke hal lain lah. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan atau konklusinya. Jadi dari barang-barang yang kita butuhkan tadi, mulai dari akuarium lah, styrofoam lah, kaos kaki, dan lain-lain, itu totalnya berapa? Nah, setelah dihitung-hitung, semua itu total budget yang dibutuhkan adalah 1.200.038.900. Nah, di sini belum termasuk ongkir ya. Misalkan kamu ongkir barang apa, entah lampunya, atau kamu beli misalkan kaos kakinya, atau neo media filternya, atau yang lain-lain. Atau mungkin kamu bikin akuariumnya perlu ongkir. Nah, anggap aja dibulatkan menjadi 1,5 juta rupiah. Jadi, untuk membuat tank 1 meter dibutuhkan total budget berkisar 1,5 juta rupiah. Nah, jadi itu dia cara menghitung budget dari kita ketika membuat tank yang ukurannya 1 meter. Ya memang kedengarannya simple ya, tank 1 meter. Tapi yang kita butuhkan itu nggak cuma tanknya doang. Karena nanti ketika kita pelihara ikan tentu butuh filter, pencahayaan, dan lain-lain. Nah, jadi 1,5 juta rupiah ini belum termasuk ikannya. Dan semoga tutorial atau cara menghitung ini bisa bermanfaat buat kamu, atau paling tidak sebagai referensi lah. Karena aku paham banget dari perhitungan tadi nggak mungkin persis sama kayak kamu gitu. Bisa jadi kamu mungkin bisa lebih murah ataupun lebih mahal. Tapi paling nggak ya itu tadi, menjadi referensi, oh kira-kira segini gitu. Jadi bisa menakar atau mengira-ngira, oh berarti aku harus siapin 1,5 juta. Nah, kalau kamu biasanya perlu budget berapa? Atau mungkin kamu lagi ngitung-ngitung. Coba tulis di kolom komentar kira-kira dari yang kamu hitung-hitung sendiri itu budgetnya berapa. Coba tulis di kolom komentar, oke? Yaudah, mungkin itu dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.